Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama bin Isman. Saya mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun NIM saya itu 1054211044416. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang modul diare. Langsung saja ke skenario-nya. Adapun skenario yang kami dapatkan yaitu anak laki-laki berumur 7 tahun dibawa ke puskesmas Biringkanaya karena sering mengeluh sakit perut, terutama di sekitar pusar, pernah muntah dan berak encer sedikit-sedikit, dan penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal di daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg, dan suhu 36 derajat Celcius. Lanjut, di sini kelompok kami mengambil penyebab daripada diare pada skenario kami yaitu disebabkan oleh cacing enterobiasis. Langsung saja, di sini saya mengambil beberapa bagian untuk menjelaskan enterobiasis. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada etiologi, yang ketiga ada patomekanisme, dan yang keempat ada gejala. Langsung saja lanjut ke bagian yang pertama yaitu definisi. Definisi dari enterobiasis. Apakah sebenarnya itu enterobiasis? Ya, enterobiasis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing kremi yang terjadi pada usus manusia, dan ini disebabkan oleh cacing Enterobius vermicularis. Enterobiasis ini merupakan infeksi cacing yang terbesar dan sangat luas dibandingkan dengan infeksi cacing pada yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang erat antara parasit ini dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Adapun etiologi ataupun penyebab dari enterobiasis tadi ini yaitu ada cacing Enterobius vermicularis. Itu merupakan penyebab daripada penyakit enterobiasis. Lanjut ke patomekanismenya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur kenapa bisa terjadi penyakit enterobiasis. Yang pertama, cacing betina grafit keluar dari rektum. Setelah itu, tangan yang digunakan untuk menggaruk anus itu digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut atau menyentuh makanan atau menyentuh benda-benda lainnya. Dan terus benda-benda yang disentuh tadi itu dimasukkan ke dalam mulut sehingga larva enterobiasis yang letaknya tadi ada pada tangan kita pindah ke atau benda yang kita sentuh tadi atau makanan yang kita sentuh tadi dan kita masukkan ke dalam mulut kita sehingga larva enterobiasis tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita. Dan setelah masuk dalam tubuh kita itu, larva itu dapat menetas dan berkembang di usus. Sehingga kepala cacing direkatkan pada mukosa usus dan terjadinya peradangan pada usus akibat daripada larva enterobiasis tadi yang sudah mulai menetas sehingga menyebabkan nyeri perut ataupun diare. Baiklah, di sini ada cara penularan daripada enterobiasis vermicularis tadi. Adapun cara penularannya yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa penularan ini dapat dimulai dari saat di mana seseorang menyentuh bagian anus mereka, lalu menggunakan tangan yang menyentuh bagian anus tadi mereka itu untuk masukkan ke dalam mulut sehingga larva tersebut itu menetas dan berkembang di dalam usus daripada penderita tersebut. Lanjut kepada slide selanjutnya, adapun gejala-gejala yang dapat dirasakan apabila kita mengalami penyakit enterobiasis. Adapun gejalanya itu yang pertama, kalau ada teman-teman atau kenalan kita ya yang merasakan sakit perut di sekitar pusar, maka kita dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun di sini yang dapat saya sampaikan bahwa ini merupakan salah satu keluhan ataupun salah satu gejala yang dapat terjadi pada penyakit enterobiasis. Adapun yang kedua itu, dia itu dapat pernah muntah dan juga ada berak encer ataupun pada saat dia beraknya itu encer, dia tidak keras ataupun lengket. Yang ketiga, tidur tidak nyenyak karena gatal di daerah anus. Dan yang keempat, nafsu makan berguguran. Adapun pertanyaan yang dapat kita tanyakan kembali ataupun pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada orang yang mengalami keluhan di antara semua ini yaitu yang pertama dapat kita tanyakan kapan gatal ini mulai dia alami, dan yang kedua riwayat penyakit anggota keluarga,
Dan yang ketiga, bagaimana konsistensi atau frekuensi tinja. Dan yang keempat, apa makanan dikonsumsi sebelumnya. Next, pada pasien ini terdapat melakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini kita cek pada tanda-tanda vital, seharusnya tidak ada kelainan ataupun pada kondisi yang normal, seperti suhu tubuh tidak meningkat dan berat badan mengalami penurunan. Itu merupakan salah satu faktor enterobiasis. Pemeriksaan penunjang. Ya, untuk lebih mengetahui penyakit daripada enterobiasis ini, maka kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada pemeriksaan anal swab. Anal swab ini merupakan alat dari batang gelas atau spatel lidah yang pada ujungnya dilekatkan scotch adhesive tape. Bila adhesive tape ini ditempelkan di daerah sekitar anus, maka telur cacing akan menempel pada perekatnya. Kemudian adhesive tape ini kita rekatkan pada kaca benda yang sudah dibubuhi sedikit toluen untuk pemeriksaan mikroskopik. Kita lakukan pemeriksaan ini dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Adapun pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu ada pemeriksaan tinja. Ya, pemeriksaan tinja ini digunakan untuk mengetahui apakah adanya sel epitel, makrofag, eritrosit, leukosit, kristal, sisa makanan, butir lemak, butir karbohidrat, serat tumbuhan atau otot sel ragi, protozoa, telur dan larva cacing. Metode yang digunakan dengan penambahan larutan cat antara lain lemak sudan 3, protozoa eosin 1-2%, amilum lugol 1-2%, leukosit asam asetat 10%, pemeriksaan rutin NaCl 0,9%, kimia untuk mengetahui adanya darah samar, urobilin, bilirubin, urobilinogen dalam tinja ataupun feses. Adapun referensi daripada penyakit yang saya sebutkan tadi dapat terlihat pada Rafsan Jaya RH 2013 tentang jurnal enterobiasis yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana ataupun di Simadi Brata 2006. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.